Ibu Sukmawati Soekarnoputri, pada pekan terakhir ini menjadi sorotan publik. Putri dari Presiden pertama Indonesia itu, memutuskan pindah agama yang awalnya Islam menjadi Hindu. Tak ayal keputusan yang sangat besar dalam kehidupannya tersebut menjadi atensi publik dan menjadi trending topik perbincangan. Keputusan pindah agama tersebut diambil bertepatan pada usianya yang ke-70 tahun. Perempuan yang bernama lengkap Dyah Mutiara Sukmawati Soekarnoputri itu, anak dari Insinyur Soekarno dengan Ibu Fatmawati. Ia lahir pada tanggal 26 Oktober tahun 1951 di Istana Merdeka, karena pada saat itu bapaknya sedang menjabat sebagai Presiden RI. Sukmawati juga terjun ke dunia politik dan seni. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai PNI Marhainisme pada 2002, melanjutkan kiprah bapaknya di dunia politik. Namun, tidak setenar saudari kandungnya, Megawati di dunia politik yang pernah mencapai puncak jabatan politiknya sebagai Presiden RI kelima. Dia belakangan juga dikenal dengan tokoh yang sering membuat statement yang kontroversial. Pada tanggal 4 November tahun 2008, pernah dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri atas dugaan penggunaan ijazah palsu. Ijazah SMA 3 Jakarta, yang diduga dipalsukannya untuk syarat menjadi calon anggota legislatif. Saat itu, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu yang menjadi pelapor. Setelah itu, pada tanggal 2 April tahun 2018, puisi berjudul Ibu Indonesia yang dibacakan Sukmawati Soekarnoputri menjadi polemik. Bait puisi yang dibacakan dalam acara 29 tahun N Avanti berkarya di Indonesia Fashion Week 2018, digelar di Jakarta Convention Center, JCC, Kamis tanggal 29 Maret tahun 2018 itu menyinggung soal azan dan cadar. Aku tak tahu syariat Islam. Yang ku tahu, sari konde Ibu Indonesia sangatlah indah. Lebih cantik dari cadar dirimu. Aku tak tahu syariat Islam. Yang ku tahu, suara kidung Ibu Indonesia sangatlah elok. Lebih merdu dari alunan azanmu. Gemulai gerak tarinya adalah ibadah. Semurni irama puja kepada Ilahi. Sukmawati membacakan puisi yang dinilai mengandung unsur penistaan agama, karena, dalam puisi itu, dia membandingkan cadar dengan tusuk konde dan kidung dengan azan. Sukmawati Soekarnoputri juga pernah dilaporkan atas tuduhan penistaan agama. Anak dari Presiden pertama RI Soekarno itu, dipolisikan atas tuduhan penistaan agama. Laporan dilayangkan oleh seorang perempuan bernama Ratih ke Polda Metro Jaya, Jumat tanggal 15 November tahun 2019. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono membenarkan adanya laporan tersebut. Tuduhan penistaan agama terhadap Sukmawati Soekarnoputri ini bermula lantaran ucapan Sukmawati ketika menghadiri diskusi bertemakan bangkitkan nasionalisme, bersama kita tangkal radikalisme dan berantas terorisme sangat menyakitkan. Sekarang saya mau tanya ini semua. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno? Namun, semua permasalahan tersebut tidak sampai membuat dia dipenjara. Keputusannya pindah keyakinan diakuinya sudah mendapatkan izin dan restu dari anak-anaknya, yaitu Gusti Pangeran Haryo Paundrakarna Sukmaputra Jiwanegara, Gusti Raden Ayu Putri Agung Suniawati dan Muhammad Putra Perwira Utama, dan juga kerabat-kerabat dekatnya, seperti Megawati Soekarnoputri, Muhammad Guntur Soekarnoputra dan Muhammad Guru Irianto Soekarnoputra.
Pada tanggal 26 Oktober tahun 2021 mendatang, Sukmawati akan menjalani ritual pindah agama ke Hindu mengikuti agama neneknya, Ida Ayu Nyoman Rai yang merupakan ibu kandung dari Insinyur Soekarno di Bali. Kabarnya, Sukmawati memilih pindah agama untuk ikuti agama sang nenek, ibu dari Soekarno. Sukmawati disebut sudah cukup lama mendalami ajaran Hindu. Neneknya, Ida Ayu Nyoman Rai Srimben, memang diketahui menganut agama Hindu. Melalui kabar yang beredar, politisi berusia 69 tahun ini juga akan mengundang Presiden Joko Widodo untuk menghadiri acara ritual prosesi Sudiwadani atau pindah ke agama Hindu di Bali. Acara Sudiwadani tersebut bakal digelar di kawasan situs cagar budaya rumah asal Ibunda Bung Karno atau neneknya di Kota Singaraja, Buleleng, Bali. Dia selain politikus dan seniman, juga penulis. Pada tahun 2011, ia menuliskan kesaksian sejarah terkait dengan kehidupannya selama 15 tahun di Istana Merdeka dalam sebuah buku yang berjudul Kriping Koup Detat Maijen Soeharto. Buku ini mengungkapkan kisah hidup Sukmawati sejak dilahirkan di Istana Merdeka dan menceritakan kesaksian sejarahnya terkait kudeta yang dialami Soekarno pada tahun 1965 sampai tahun 1967. Sukmawati meyakini adanya kudeta yang dilakukan oleh Pangkostrat Maijen Soeharto saat itu, yang kemudian menjadi Presiden Soeharto menggantikan Bung Karno bersama anggota-anggota militer lainnya dengan menggunakan surat perintah tanggal 11 Maret tahun 1966. Dalam pengakuannya, Sukmawati mengaku tidak akan memaafkan Soeharto karena telah melakukan pelanggaran HAM pasca peristiwa 1965.